Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang, selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang bisa kami sampaikan mengenai ibadah untuk 1 minggu ke depan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu mendalami firman Tuhan untuk hadir pada Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang diadakan pada hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung sosial media GBT Eka. Demi kenyamanan selama proses ibadah, kami mohon jemaat untuk mematikan handphone atau memposisikan handphone pada mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Boleh nih kasih tos kanan kirinya. Mari kita sama-sama menyembah, memuji, memuliakan Tuhan dengan penuh semangat untuk hari ini, karena kita lebih mau dilayakkan Tuhan. Kita pinta kepada Bapa, kita rindu untuk datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Mari siapkan hati kita. Kita mau senangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan kita yang tidak seberapa ini. Kita manusia yang sangat terbatas, tapi kita pinta kepada Tuhan Yesus, minta layakkan kita untuk datang memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, Kamu siapkan hati kami Tuhan Yesus. Bapakku rindu ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pinta layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita minta kepada Tuhan Yesus. Ku rindu ajarku lebih dalam untuk mengenal Bapa.
diri anak-anakmu di sini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembahmu, memujimu. Yesus, 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 Yesus. Mari kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh-sungguh. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Lebih lagi bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam lebih-lebih lagi bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita serahkan kepada Bu Grace, membawa kita dalam doa. Sesuai dengan apa yang kami nyanyikan ini Tuhan, kami rindu diam di dalam bait-Mu yang kudus. Kami memuja, kami memuliakan Tuhan. Engkaulah Raja segala raja. Engkau layak menerima pujian dan penyembahan kami. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati kami, pikiran kami, agar kami boleh memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga, melalui pujian penyembahan yang akan kami naikkan. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau menjamah setiap kami, Engkau memulihkan setiap kami melalui puji-pujian ini. Dan kami siap Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan setiap jemaat yang percaya katakan amin. Yang mau memuji Tuhan lebih lagi katakan yes. Mari kita angkat pujian kita, karena kita diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama bertepuk tangan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau
dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuatan. Lebih lagi mari, sekali lagi kuat tangan, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Amin. Mari, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada. Sekali lagi mari katakan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalah. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada. Dalam nama, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan. Sekali lagi, dalam nama Tuhan. Dalam nama, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Sekali lagi, ada kemenangan. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Mari kita kembali. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi, urapilah
Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mendekat kepadanya. Mari kita mengerti hati Tuhan Yesus. Kita angkat pujian di darawal. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, ya begitu manis dan lembut, menjamah setiap hati kita yang mendekat kepadanya. Suci, ku rindu mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Tuhan, urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari kita dengan kesungguhan hati. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Lebih lagi bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi Tuhan, bertata atas kami. Urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Saya serahkan kepada-Mu, Kristus, bahwa kita dalam firman Tuhan. Sekali lagi kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlu dalam hidup kami. Dunia bisa menawarkan banyak hal, tetapi hanya Engkaulah Tuhan yang menjadi satu-satunya pengharapan kami, khususnya di akhir zaman ini. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami. Biarlah Tuhan mau berbicara secara pribadi di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami boleh mengalami hadirat Tuhan. Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan.
Kami naikkan pujian syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Hari ini kita mau sekali lagi datang kepada Tuhan. Renungan firman Tuhan yang setiap hari kita ikuti di dalam minggu ini, saya ingin mengambil satu bagian. Judulnya adalah, maukah engkau sembuh? Saudara, kesembuhan itu bukan hanya secara fisik, ketika kita sakit flu, ketika kita ada masalah dengan kesehatan. Tetapi kesembuhan itu mencakup banyak hal. Banyak orang itu berada di dalam zona nyaman, walaupun itu bukan dalam kondisi yang ideal. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Kita akan baca ayat ini bersama-sama secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, saudara membaca ayat kedua, dan seterusnya sampai ayat yang ke-9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2. Maaf, belum tayang. Tolong teksnya bisa ditampilkan. Yohanes pasal 5 ayat yang pertama dan sampai ayat yang ke-9. Ayat yang kedua sekarang. Sebentar ya, tunggu sebentar. Mungkin masih ada problem di... saudara, saya akan bacakan saja ya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu orang berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, mungkin saudara sudah berulang kali mendengar kisah ini. Tetapi bagaimana di dalam kenyataan hidup sehari-hari? Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang bapak ya, namanya Pak Rudi ya, katakanlah. Dia adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahunan ya. Dan dia sudah lebih dari 15 tahun duduk di kursi roda ya. Karena dia pernah jatuh dan mengalami cedera punggung ya, karena saat itu ada kecelakaan kerja. Nah, Pak Rudi ini pada awalnya dia menjalani berbagai macam pengobatan dan terapi untuk menyembuhkan sakitnya itu. Tapi setelah dicoba dan dicoba, selama bertahun-tahun tidak ada kemajuan. Akhirnya Pak Rudi menyerah. Dia tidak lagi meneruskan pengobatannya. Dia tidak lagi terapi. Dia mulai berusaha menerima keadaannya dan menyesuaikan diri
dengan kondisinya yang sekarang. Nah, karena kelumpuhannya itu, dia mendapat santunan, bantuan, tunjangan bagi dia dan bagi keluarganya. Keluarganya pun memberikan perhatian lebih kepada Pak Rudi karena kondisinya yang sakit itu. Bahkan sampai memanjakan Pak Rudi ini. Apa saja yang dimaui diturutin. Nah, semua orang berusaha memaklumi sikapnya. Kadang-kadang Pak Rudi ini kasar, kadang-kadang menuntut, kadang-kadang marah-marah. Tapi semua orang maklum. Ya maklumlah, dia kan sakit. Ya kitalah yang harus ngalah, begitulah. Dan Pak Rudi ini akhirnya merasa nyaman dengan perhatian yang dia dapatkan itu karena sakitnya itu. Nah, suatu hari ada sebuah berita gembira. Ada seorang dokter spesialis tulang dari luar negeri datang memberikan pengobatan gratis di kotanya. Nah, saudara, dan Pak Rudi ditawari untuk mengikuti program rehabilitasi secara intensif. Dan karena dokter ini begitu hebat, dia bisa kemungkinan untuk bisa menyembuhkan sakitnya Pak Rudi. Nah, ketika tawaran itu datang, bagaimana reaksi Pak Rudi? Menurut saudara bagaimana? Dia mau? Mau enggak? Kalau saudara yang jadi Pak Rudi mau enggak sembuh? Mau dong. Tapi anehnya Pak Rudi ini menyatakan, waduh, maaf saya enggak mau. Kan bingung ya orang-orang, lah ini dokter spesialis hebat. Kamu diberi kesempatan gratis untuk sembuh, kenapa kamu menolak? Nah, waktu ditanya kenapa, dia menjawab begini, saudara. Kalau saya sembuh, saya harus kembali bekerja lagi. Saya harus hidup mandiri. Saya nggak bisa lagi bergantung pada bantuan, santunan, tunjangan dari pemerintah. Saya takut saya nggak bisa menjalani kehidupan seperti dulu lagi. Nah, inilah kondisi keadaan manusia seringkali. Kadangkala orang itu bisa terlalu lama hidup dalam kondisi nggak sehat. Tapi dia merasa itu sebagai suatu zona nyaman bagi dia. Ya, mungkin dia merasa nggak sehat itu bukan hanya secara fisik, tetapi secara mentalnya. Dia sudah terbiasa dimanjakan, diperhatikan. Bahkan mungkin secara rohani. Sehingga keadaan yang nggak ideal, yang dikatakan sakit itu, dianggap sebagai sesuatu hal yang sudah nyaman bagi dia. Dia bisa membangun identitas dan rasa amannya di tengah-tengah rasa sakitnya itu. Orang yang seperti ini, ketika dia sudah nyaman dengan kondisi yang tidak ideal itu, ketika ditawari untuk mau sembuh enggak, dia jawabkan, maaf saya enggak mau. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga pernah mengalami hal semacam ini? Kalau ada tawaran, maukah engkau sembuh? Sembuh bukan hanya secara fisik, tetapi mungkin saudara mengalami kepahitan masa lalu. Saudara mengalami luka-luka di dalam batin saudara. Mungkin saudara mengalami peristiwa yang menyakitkan, yang membuat saudara teringat terus dan ingin membalas dendam. Apapun bentuknya itu. Ketika ditawarin, maukah engkau sembuh? Bukankah seringkali kita mengatakan, gak perlu lagi. Saya sudah nyaman kok. Saudara sudah membangun satu benteng pertahanan. Ya, istilah kerennya defense mechanism. Ya, saudara nyaman di dalam sakit saudara itu. Hari ini firman Tuhan menantang kita dengan sebuah pertanyaan besar. Apakah kita mau disembuhkan? Apakah ada kerinduan dalam hati kita untuk
dipulihkan. Kita tidak perlu lagi merasa seperti itu sakit yang berkepanjangan lagi. Atau saudara mengatakan gak perlu lagi, saya sudah nyaman dengan keadaan saya sekarang. Kisah dalam Yohanes pasal 5 ini memperlihatkan bagaimana seorang yang dalam kondisi lumpuh selama 38 tahun, saudara. Bayangkan 38 tahun dia lumpuh. Dan masih adakah keinginan bagi dia untuk sembuh? Menurut saudara? Ada enggak? Ada, saudara. Itu sebabnya dia berada di dekat dengan kolam Bethesda. Kolam itu katakan kalau sewaktu-waktu ada malaikat Tuhan turun menggoncangkan airnya dan orang pertama yang nyebur di dalam kolam itu dia akan sembuh. Nah, si lumpuh ini 38 tahun dia berusaha dan setiap kali dia berusaha ketika air itu bergoncang karena dia lumpuh, gak ada orang yang membantu dia. Ketika dia berusaha mendekat, orang lain sudah lari nyemplung duluan. Nah, sehingga dia 38 tahun tidak mendapatkan kesempatan untuk sembuh. Nah, saudaraku, seringkali banyak orang yang merasa dia sudah menyerah dalam hidupnya. Dia hidup dengan berbagai macam alasan. Ada 1001 macam alasan untuk membenarkan kemalasannya untuk tidak mau sembuh, tidak mau berubah. Lalu Yesus datang kepada orang itu dan bertanya, maukah engkau sembuh? Pertanyaan ini bukan hanya kesembuhan secara fisik, tapi secara mental, secara rohani. Mungkin kita sudah terlalu lama hidup dalam kebiasaan buruk, kemalasan, sampai kita itu merasa benar-benar tidak mau berubah lagi. Kita sudah terbiasa hidup dalam zona nyaman itu. Saudara, satu hal yang penting yang saudara perlu tahu. Ada banyak orang di rumah Tuhan, di dekat kolam Bethesda, tetapi belum menerima kesembuhan. Seperti yang dialami oleh Bapak ini. 38 tahun dia ada di dekat kolam Bethesda, tempat pemulihan, tetapi dia tidak pernah bisa sembuh. Tolong diklik. Ada banyak orang yang datang ke gereja. Yang keempat, nomor 4. Ada banyak orang yang datang ke gereja, ikut ibadah. Nomor 4, ya. Nomor 4. Urutan keempat. Ya. Nomor 1 ya. Ada banyak orang di rumah Tuhan, tapi ya ini, seperti ini gambar ini. Datang ke gereja tiap minggu, bahkan mungkin ikut pelayanan, ikut perjamuan kudus, tetapi tidak pernah mengalami kesembuhan secara mental, secara rohani. Hidupnya tetap penuh dengan luka-luka. Hubungannya tetap rusak. Hidupnya tetap tanpa pengharapan. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa? Karena ketika kita datang tidak dengan iman. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita tidak merespon. Hati kita tidak terbuka. Kita sudah membangun benteng dan mengatakan, aku mau tetap seperti ini aja. Gak ada action, saudara. Nah, sebuah ilustrasi. Ada seorang yang merasa dirinya sakit, tapi dia gak ngerti sakitnya apa. Akhirnya dia datang ke seorang dokter spesialis ya, entah dia seorang psikiater atau apa. Nah, klik. Ketika ditanya, apa sakitmu? Dia mulai cerita macam-macam. Tetapi setelah diberi nasihat dan ditanya, kamu mau sembuh? Dia hanya diam saja. Diberi obat penenang, diberi resep, tapi tidak pernah dibawa ke apotek untuk beli obat.
Menurut saudara, orang tersebut bisa sembuh atau tidak? Nggak mungkin. Karena tidak ada respon, tidak ada action. Walaupun sudah dinasehati, kamu harus begini, kamu harus jaga pola makanmu, pikiranmu harus ditenangkan, begini dikasih obat resep. Tapi tidak pernah ditebus, nggak pernah dibelikan obat. Sehingga orang itu tetap saja. Demikian juga kalau kita ke gereja, kita hanya datang, dengar, pulang, dan tidak ada perubahan apa-apa. Karena kita tidak mau berubah. Karena kita tidak mau membuka hati dan merespon firman Tuhan. Ibadah itu hanya sebuah rutinitas. Gak ada satu kerinduan untuk berubah. Akhirnya ya begitu aja kosong. Kita gak dapat apa-apa dan merasa, gereja ini kok gini ya, kok gini-gini aja, aku kok gak seperti ini aja, kenapa? Ya karena saudara gak mau buka hati saudara. Saudara gak mau merespon, saudara gak mau mengambil langkah. Saudara, ada banyak orang seperti itu. Tapi saat ini firman Tuhan mengatakan Yesus datang kepada orang lumpuh itu dan bertanya. Mungkin ini satu pertanyaan yang klise, yang sudah gak perlu lagi ditanyakan. Maukah engkau sembuh? Loh, ini orang 38 tahun lumpuh kok ditanya mau sembuh. Ya pasti maulah. Ini pertanyaan retorika yang gak perlu jawaban harusnya. Tapi ditanya lagi, maukah engkau sembuh? Saudara, seringkali keinginan untuk sembuh itu kadang-kadang sudah hilang. Itu sebabnya Yesus tahu. Dan Yesus tidak memaksa orang ini untuk sembuh. Makanya dia tanya, tiap orang punya kehendak bebas untuk memilih apakah saya mau sembuh atau tidak. Itu sebabnya Tuhan menghargai kehendak bebas manusia, free will. Dan dia bertanya juga kepada saudara hari ini, maukah engkau sembuh? Nah saudara, sembuh dari kepahitan, sembuh dari kebiasaanmu yang buruk. Banyak orang yang ingin sembuh, tapi gak mampu. Gak punya kemampuan dengan kekuatannya sendiri untuk sembuh. Itu sebabnya Tuhan memberikan solusi. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan supaya dia sembuh. Apa jalan keluarnya? Ketika Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Ayat 7 mengatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Wong ditanyanya, mau sembuh enggak? Harusnya jawabannya ya mau atau tidak. Tapi dia jawabnya beda, dia jawabnya, aku tuh loh Tuhan gak ada yang nolongin. Ketika mau nyebur gak ada orang yang membantu saya, kan aku lumpuh. Jawabannya penuh dengan alasan. Hidup dengan alasan. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Bangun. Lah, aku nih lumpuh Tuhan kok disuruh bangun. Angkat tilammu, tikar tempat dia berbaring itu. Angkat dan berjalan. Lah ini perintah yang gak masuk akal Tuhan. Dia tahu aku lumpuh. Dan dia ngerti 38 tahun aku gak bisa bangun. Kok sekarang disuruh bangun, suruh angkat tikarnya dan suruh berjalan. Ini perintah yang nonsens. Tapi apa yang dilakukan oleh perempuan itu, oleh si lumpuh itu, dia lakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dia bangun, dia angkat tilamnya dan dia berjalan. Secara nalar, logika, itu gak masuk akal. Tapi itu dia lakukan dengan iman. Dan dia sembuh. Nah saat ini juga tawaran itu datang kepada saudara dan saya. Mungkin kita sudah terlalu lama hidup dalam kondisi yang tidak ideal, yang sakit. Mental kita mungkin sakit,
Kita selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran tentang masa depan. Kita mungkin sudah mengalami banyak luka-luka batin yang sudah kita simpan bertahun-tahun dan menunggu waktu yang tepat untuk saya bisa balas dia. Mungkin itu yang kita rasakan selama ini. Tapi firman Tuhan mengatakan, bangun, angkat tikarmu dan berjalan. Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya mengingat kembali perjalanan hidup saya. Ada satu masa di dalam kehidupan saya ketika saya mengalami kepahitan hati. Ya. Karena persoalan yang bertubi-tubi. Dan itu datangnya bukan dari luar, tapi dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya tuh selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok bisa terjadi? Kenapa Tuhan? Kenapa? Dan kenapa? Saudara, akal sehat saya terusik. Tidur gak nyenyak, makan gak enak. Saya selalu memandang orang itu dengan rasa curiga yang berlebihan. Oh, jangan-jangan dia mau melakukan sesuatu yang salah lagi kepada saya. Itu saya lakukan selama beberapa waktu. Sampai akhirnya saya datang di bawah kaki Tuhan. Saya bertelut, saya katakan, Tuhan aku gak tahan. Aku gak tahan hidup dengan cara seperti ini Tuhan. Aku mau bebas sekarang Tuhan. Aku sudah gak sanggup lagi menanggung semua yang saya rasakan. Lalu saya mengatakan, Tuhan aku mau ampuni orang-orang yang sudah menyakiti hati saya. Tapi aku gak mampu dengan kekuatanku sendiri. Minta pertolongan Roh Kudus, tolong saya, lepaskan saya. Dan saat itu, ketika saya curahkan semua, saya menangis di hadapan Tuhan, saya berlutut, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan setelah itu, saya merasa hidup saya menjadi lebih bebas, lebih ringan. Darah Yesus itu sudah menyucikan hati dan pikiran saya. Sehingga mulai hari itu, saya sudah mulai lagi enak. Bisa tidurnya nyenyak, makannya enak, gak lagi melihat orang itu dengan rasa curiga. Saya melihat semua dunia saya berubah menjadi indah. Ternyata bebas itu nikmat. Nah saudara, saya nggak tahu apa yang saudara rasakan saat ini. Mungkin ada hal-hal yang membelenggu hidup saudara saat ini. Saat ini Tuhan juga menawarkan kepada saudara, maukah engkau sembuh? Maukah engkau menerima tawaranku ini untuk sembuh? Kalau kita mau taat pada perintah Tuhan, kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, yakin, percaya, Tuhan sanggup membebaskan saudara saat ini. Amin. Hari ini kita juga akan memperingati perjamuan kudus. Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Supaya kita tidak lagi dibelenggu oleh segala macam dosa, keterikatan apapun. Entah itu narkoba, entah itu rokok, entah itu judi, apapun juga. Tuhan sanggup melepaskan kita dari masa lalu kita yang kelam. Mungkin kita sudah bertahun-tahun berada di tepi kolam Bethesda. Ada di gereja. Tapi saudara tidak pernah mengalami perubahan. Saudara tidak pernah mengalami air itu bergoncang. Jangan tunggu air itu bergoncang. Jangan tunggu mujizat terjadi. Tapi datang kepada Yesus. Terima tawaran itu. Dan katakan, Tuhan aku mau sembuh. Saat ini kita mendapatkan privilege untuk sembuh dari semua keterikatan masa lalu kita. Apapun itu. Karena darah Yesus yang menyucikan.
Maukah kita menerimanya? Buka hatimu. Karena saya yakin saat ini Roh Kudus bekerja untuk menjamah setiap hati yang mau menaati firman Tuhan, yang mau membuka hatinya untuk dipulihkan. Saya mengundang musik untuk maju ke depan. WL dan singer juga boleh. Katakan, aku yakin Tuhan, firman-Mu itu ya dan amin. Aku yakin ketika aku mau bertindak sesuai dengan firman-Mu, di situ ada kesembuhan. Datang kepada Tuhan. Karena kuasanya dulu sekarang sampai selama-lamanya itu tidak berubah. Datang dengan iman, dengan ketaatan. Bangun, angkat tilammu dan berjalan. Jangan terus berada di dalam zona nyaman, kehidupan lama yang penuh dengan dosa. Bangun, tinggalkan semua itu, dan sembuhlah. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Percayalah, mujizatnya juga disediakan bagi saudara dan saya hari ini. Kita akan diangkat dan dipulihkan kembali. Sementara saudara siapkan hati saudara, karena sebentar lagi kita akan menerima perjamuan yang kudus, lambang tubuh dan darah Yesus. Saya mengundang petugas untuk yakin saat Kau berfirman, aku kuat di dalam Engkau Tuhan. Menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu Tuhan. Hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Aku kuat karena Engkau yang menopangku Tuhan. Karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkan. Sementara musik mengalun dengan tenang, setiap kita datang kepada Tuhan secara pribadi. Dia menawarkan kesembuhan itu bagi saudara. Dia memberikan solusi. Bahkan dia mau memberikan tubuhnya dan darahnya sendiri sebagai jaminan keselamatan kita. Jawabannya tergantung saudara. Apakah saudara mau menerima atau saudara menolak? Saat ini, biarkan Roh Kudus berbicara dalam hidupmu. Biarkan Dia yang menuntun, sehingga kita boleh mengambil keputusan. Ya Tuhan, aku mau Tuhan. Aku siap Tuhan untuk diubahkan. Aku siap untuk disembuhkan. Aku menerima tawaran-Mu Tuhan. Saudara yang mau menerima tawaran Tuhan, boleh bangkit berdiri dari tempat saudara. Nyanyikan lagu ini. Saat Kau berfirman, Ku menang Tuhan. ku menang. Saat Kau bertindak, Saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman saat Kau menjaga, ku kuat saat Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. katakan dengan iman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudaraku, di tangan saudara ada hosti sebagai lambang tubuh Kristus. Firman Tuhan mengatakan, sebab yang saya ajarkan kepadamu itu, saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, Ia mengambil roti dan setelah Ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan bersama dalam iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pernyataan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan, ia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Amin. Mari kita makan, minum bersama dalam nama Yesus. Saudara yang mau berterima kasih, silakan angkat kedua tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah Kristus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib sanggup menamirkan segala dosa-dosa kami, melepaskan semua keterikatan kami, dan membebaskan kami seutuhnya. Kami terima tawaran Tuhan dan kami mau sembuh. Sepulang kami dari tempat ini, kami percaya kami sudah disembuhkan, dibebaskan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan Tuhan. Kami sambut semuanya dengan hati yang penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih kepada Bu Grace atas firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk selalu sembuh dengan meminta pertolongan Tuhan Yesus. Kita siapkan persembahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas begitu besar kasih karunia-Mu terhadap kami Tuhan Yesus, hingga saat ini kami berkumpul memuliakan nama-Mu Tuhan. Saat sebentar Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Untuk petugas persembahan bisa maju ke depan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita serahkan kepada Pak Yo dalam doa penutup. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, apapun yang ada. Kita yakin Tuhan yang akan menolong kita. Bapa kami yang bertata di dalam surga,
Pagi hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami melihat betapa besar kasih-Mu yang terus-menerus menawarkan kehidupan yang indah, kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan, kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Itu sebabnya Tuhan, sekali lagi saat ini kami datang mempersembahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada kami, sehingga Tuhan dalam kehidupan ini kami betul-betul menyerahkan diri sepenuh kepadamu. Karena kami tahu, kami yakin, kami percaya bahwa pertolongan kami datangnya dari Tuhan. Dan Tuhan yang bisa memberikan kekuatan, memberikan kemenangan, bahkan Engkau memberikan pertolongan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terimalah persembahan kami sebagai suatu bau dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga akan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami masih teringat saudara kami yang saat ini sedang terbaring lemah. Kami teringat Ibu Susi, kami teringat untuk Bapak Jimmy, kami teringat untuk Tuhan pemulihan kesehatan Tante Giok, untuk Pak Hartono, untuk Ibu Liu, untuk Ibu Meju, untuk anak Okta, untuk anak Yulita, untuk saudara kami Gian. Tuhan, kami serahkan mereka sepenuh dalam tangan-Mu. Karena kami yakin, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan mereka. Sesuai dengan firman-Mu, kami yakin, kami percaya ketika kami mau bertindak, ketika kami menyerahkan seluruh hidup kami, dan kami bersandar dan bergantung kepada Tuhan, Tuhan yang menjamah kami, Tuhan yang memberikan perlepasan dan kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan sepenuh dalam tangan-Mu, dan kami yakin, kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup ini. Saudaraku sekalian, mari arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya untuk pulang menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyingai, dengan wajah-Nya memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyingai, dengan wajah memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan melaksanakannya dalam hidup ini. Amin.